Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتسلين إلى الإمام مؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلمه في الدارين آمين كرم. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Yang pertama, jagalah hidup kita sebelum datangnya kematian. Artinya gunakan kehidupan kita selagi Allah masih memberikan roh kehidupan dalam diri kita, maka gunakan kehidupan kita dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya kematian. Sebab kalau udah datang kematian, udah gak ada lagi kehidupan, artinya gak bisa balik lagi kita ke dunia. Ya, tinggal kita menghadapi kehidupan di alam barzah, alam kubur, sendirian kita. Istri gak ngikut, anak gak ngikut, harta kita gak ikut, rumah mewah kita gak ikut, mobil kita gak ngikut. Yang ikut cuma kain kafan sama amal soleh. Maka selagi kita masih hidup di dunia, maka teruslah ya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah duduk di majelis ilmu. Banyak amal soleh itu banyak. Berbuat baik kepada orang, duduk di majelis ilmu, zikir, sholawat, sedekah, ya, baik itu hablum minallah, hablum minan nas kita jaga. Itu namanya amal soleh. Sebelum datangnya kematian. Kalau udah datang kematian, repot. Ya, kita nggak bisa teriak-teriak minta hidup lagi di dunia, balik lagi nggak bisa. Ya, dulu kita kisahkan ada seorang waliullah yang bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia berjumpa dengan sosok satu jenazah. Ya, mimpinya itu berada di dalam kuburan. Maka seorang wali ini, orang yang soleh ini bertanya kepada si jenazah tadi, "Wahai hamba Allah, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan engkau untuk yang kedua kalinya di dunia, apa yang kau inginkan?" Maka si jenazah ini yang ada dalam barzah, dalam kubur, mengatakan, "Aku ingin hadir ke majelis ilmu." Subhanallah. Maka mumpung masih hidup, ya, jangan sia-siakan majelis ilmu kayak begini. Ya, walaupun kita majelis ilmunya sederhana, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala istimewa. Kalau dia mati, repot. Dia tinggal kita berhadapan sama malaikat. Ya, tinggal kita berhadapan sama malaikat. Wasihhataka qabla suqmika. Yang kedua,
gunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Lihat ya, saat kita sehat kita ngejeng-jehe. Ngejeng-jehe apa itu bahasanya ngejeng-jehe? Ya, ngejeng-jehe nggak buku lagu, ibadah ogah, sholat nggak mau, duduk di majelis alergi. Begitu sakit nggak bisa apa-apa, cuman kepengen doang, tapi nggak bisa. Ya, begitu. Kalau kita udah sakit, udah diimpus, udah dirawat di rumah sakit, bisa apa kita? Cuman pengen dong, ya Allah, ya pengen sehatin badan, pengen hadir di majelis ilmu, disehatin lagi sama Allah, nggak hadir lagi di majelis ilmu, dikasih sakit lagi sama Allah. Ya, maka kesehatan itu penting buat kita. Saat Allah berikan kesehatan, saat itu pula gedur kita ibadah. Sebab nanti datang kita sakitnya pasti suatu saat kita bakal datang sakitnya. Saat kita sakit lemah gitu. Paling kita bisa sholat, andai kata kita sholat di tempat. Mau ke masjid, kaki ngegeder nggak kuat, jalan udah nggak kuat. Mau ke musola juga nggak kuat, lagi sakit meriang. Musola ada AC-nya lagi. Akhirnya di rumah aja. Ya, jenuh kan begitu. Ya. Dulu waktu sehatnya gedur kita ziarah Solo sini. Kenapa? Masih sehat ini. Anda khawatir sakit nggak mampu ziarah nanti ke makam aulia. Itu segitunya banget sih sampai ziarah, sampai ibadah. Iya, karena Anda masih sehat. Nanti Anda sakit, bingung Anda nanti mau ibadah, bingung Anda. Jalannya aja bingung. Jalannya aja bingung, gimana pengen ibadah, jalannya aja bingung. Mumpung Anda sehat, nggak apa-apa Anda ngegedur. Ya, ziarah, silaturahim, ibadah, ngaji, ya, sholat, segala macam. Wah, digedur sama dia. Sebab nanti datang sakitnya, baru kita nggak bisa melakukan sebagaimana kita melakukan saat kita sehat. Lihat ya, yang kita nggak duga-duga ya, orang sehat nggak taunya sakit seperti itu. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kalau udah sakit meriang, ya Allah, ya udah kesel sama penyakitnya gitu. Ya, maka mumpung masih sehat, gunakan kesehatan kita untuk ibadah. Kalau ente sakit, susah lagi ente mau sholat. Benar, sehat aja susah, gimana sakitnya? Sehat aja susah untuk ibadah, gimana sakitnya makin susah. Ya, orang gampangnya begitu. Sehat ini gampang untuk ibadah, sakitnya saat ngerumpuyuknya gitu bahasa orang tuanya begitu, dia bakal tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sehatnya gini bisa ibadah, saat sakitnya ya dia udah gak mikirin ibadah, mikirin penyakitnya. Nah repot kalau udah kayak begitu. Maka mumpung masih sehat, biarin deh. Ya, mulut berkeok banyak sholawat kepada Nabi, biarin. Kenapa? Masih sehat. Takutnya gue sakit besok nggak bisa sholawat lagi kepada Nabi Muhammad. Ya, ini rajin amat sholat berjamaah di masjid, di musola. Ya, kenapa? Alhamdulillah masih dikasih sehat. Takutnya besok sakit nggak mampu melangkah ke masjid dan ke musola untuk sholat. Ya, itu maka sehat itu penting buat kita sebelum datangnya sakit. Wa faragaka qabla sudrika. Ya, dan yang ketiga adalah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Kalau kita lagi punya waktu luang, sempetin kita ibadah kepada Allah. Sebab nanti akan datang yaitu waktu-waktu kita sibuk sama kerjaan, sibuk sama tugas, sibuk sama dagang. Ya, saat dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Ya, jangan kita ngorbanin akhirat hanya untuk dunia yang gak seberapa. Jangan kita nih bahasanya, jangan kita korbankan akhirat untuk dunia yang gak seberapa. Paham gak maksudnya? Dunia ini gak ada harganya, saudara, murah. Kata siapa dunia ini luas? Dunia ini sempit. Dunia isinya cuman ekonomi sama percintaan atau perjodohan. Betul nggak? Kalau nggak galau lagi ekonomi, kalau nggak lagi galau percintaan, sempit dunia. Maka aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dunia itu seperti koin yang mampu kami
lempar-lemparkan, balik-balikan itu. Kalau wali dunia begitu kayak koin dilempar-lempar. Kalau kita ngeliatnya dunia ini luas, besar. Tapi kalau orang soleh ngeliatnya dunia ini itu doang. Itu doang. Ekonomi adalah harta lah, fulus lah. Yang kedua sama percintaan atau perjodohan. Betul gak? Yang istri satu pengen istri dua, ya. Yang belum nikah pengen nikah. Yang udah nikah ada yang pengen cerai. Aduh. Betul gak? Macam-macam udah. Cuman dua isinya, ekonomi, duit, fulus sama sempitlah dunia ini. Ya, maka sebelum kita sibuk, ada waktu kosong, ayo. Jangan kita karena kerjaan kita ninggalin sholat. Kerjaan kita nggak bernilai di pandangan Allah. Kalau ente ninggalin sholat, jangan kita karena dagang ninggalin sholat. Dagangan ente nggak seberapa di mata Allah. Lebih mahalan sholat ente daripada dagangan sama kerjaan ente. Bener? Iya. Lagi kerja nih, ninggalin kerjaan karena sudah waktu zuhur. Begitu sholat zuhur mati. Begitu sholat zuhur mati, dia ninggalin kerjaan karena memenuhi panggilan Allah, mati. Ini orang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu. Kenapa dia korbankan dunia untuk memilih Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, yang enak begitu, biar tahu, biar apa namanya, biar dia apa namanya, dinyatain sama Allah. Tuh kebahagiaan orang-orang yang ibadah kayak begitu, gitu ya. Emang nggak berasa di sini, nanti di akhirat bakal berasa. Ya, begitu. Saat orang-orang yang kita cintai mereka nggak mampu untuk menemani kita di alam barzakh. Alam kubur kita sendirian, sendirian kita gelap. Ya, AC nggak ada, gelodok kejauhan. Mau kulkas bingung naruh di mana, sempit kulkas lagi. Begitu ya. Makanya kita pesen kita dari sebelum kita mati, kita pesen AC sama Allah. Kita pesen kulkas sama Allah. Bisa gak? Bisa pesen AC, pesen kulkas, pesen lampu. Nah, bagaimana cara pesennya? Nah, sholat kita menjadi lampu penerang kita. Sholat yang kita lakukan di dunia bisa menjadi penerang. Nah, kalau ente mau pesen lampu buat di alam barzakh, di alam kubur, jangan tinggalkan sholat. Itu namanya lampu. Kalau ente menjalani sholat berarti ente udah pesen lampu penerang. Enak. Coba ente kalau gelap di kamar aja gelap. Mati lampu deh. Di sedekai Jakarta mati lampu coba. Oh, udah risau orang. Aduh, di mana handphone lobet lagi. Ayo, mikirnya handphone. Waduh, udah mati lampu gini masih nggak bener nih. Nah, burawi keluar. Oh, baru dikasih mati lampu. Baru dikasih mati lampu. Di alam barzakh sendirian gitu ya. Gelap, panas, sempit. Ya, bikin luas, minta ya Allah biar luaskan. Dengan apa? Sedekah. Iya, pesen sama Allah. Ya Allah, Anda pengen 1 hektar. Wow, makamnya 1 hektar dikasih. Kenapa? Karena dia sedekah. Ketika hidup dia sedekah. Luas. Karena ada bahasa ya yang sering kita dengar, orang pelit kuburannya sempit. Ada bener juga sih. Karena buat meluaskan kita punya makbarah, kita punya kubur, sedekah, nggak ada lagi. Ente pesen dari sekarang sama Allah, ya Allah, saya pesen biar makam saya luas. Bagaimana caranya? Sedekah. Mau ke masjid, anak yatim, majlis, ke musola, pokoknya sedekah dah. Itu terserah, ente mau ngasih siapa terserah, yang penting niatnya sedekah. Ya. Mana apa lagi? Hah? Dikasih teman apa yang mau sendirian ente di makam? Dikasih teman, mau yang ganteng, yang cantik, apa gimana? Oh, nyerinya yang cantik dong Ustaz. Kalau yang ganteng kan kita sama-sama pedang gitu. Oke, yang cantik pesen dari sekarang sebelum ente mati. Pesen dari sekarang. Dengan cara apa? Birrul walidain, taat kepada orang tua. Semampu kita ya. Yang penting kita punya niatan untuk taat, sayang sama orang tua, peduli sama orang tua. Walaupun maaf, kepedulian kita nggak seberapa kepada orang tua, ya sebagaimana orang tua dulu peduli kepada kita. Oh, nggak bisa kita jauh, tetap jauh. Pedulinya kita sama orang tua itu tetap jauh.
Nggak sepedulinya orang tua kepada kita, tapi minimal ada peduli, ada sayang, ada birrul walidain, taat sama orang tua. Ya, itu akan mendatangkan teman. Ya, yang murafik, yang menemani kita di alam barzakh. Ya, yang ganteng datang, yang cantik juga datang dengan tampang yang indah, wajah yang indah. Gitu. AC, mau AC gak di alam barzakh? Hah? Gampang, pesan dari sekarang. Gimana pesannya? Satu, jujur, jangan suka bohong. Ya, jangan suka bohong, jujur. Ya, begitu. Jujur, itu jujur bisa mendatangkan apa namanya kesejukan di dalam kita punya makom. Jadi semua bisa dipesan dari sekarang, ya. Kalau mau pesan silakan pesan. Wasyababaka qabla haramika. Yang keempat, jagalah atau gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini yang masih muda, pada muda nih. Ente jor-joran ya Allah, nanti ente udah tua, boro-boro ente mau ziarah. Kalau udah tua, mager wane. Tanya yang udah tua loh. Ziarah yuk sono. Enggak, di rumah aja. Kenapa? Udah sepuh. Ente yang masih muda, mantepin ziarah Wali Songo, 9 Wali Songo, belum pernah ziarah. Iya, mumpung masih muda. Udah tua, kalau udah tua cuman pengen maunya dong. Aneh sih mau ziarah Wali Songo, tapi nggak kuat, takut pinggang aneh. Begitu. Cuman mau doang, tapi nggak mau. Kenapa? Udah tua. Nah, ente nih yang masih pada muda, hafalin ratibul haddad, hafalin ratibul aqtas, maulid surah mutahur di luar kepala hafalin, sibkut dora hafalin. Dia ulangi apalin. Kenapa? Masih muda, otak ente masih encer. Udah tua, susah ngapal ente. Kuasain ratibul haddad. Ente bisa aneh hafal. Ratibul atas hafal. Surah Mutahur hafal. Dia ulangi hafal. Wow, masya Allah. Masya Allah. Enak jadi mantu juga kayak begini, betul gak? Iya. Kalau suruh ratib apaan ratib? Ya, mau jadi mantu gue ntar dulu. Ratib aja gak ngerti gitu. Betul gak? Ih, mumpung masih muda, udah tua, maaf ya, tanya udah tua deh. Satu, udah lemah. Betul gak? Mau ngapal, gak kuat. Udah deh, aneh mah pokoknya sampai nawatona aja belakang layar tuh orang tua. Makanya yang ikut santri sama ini yang muda apa yang tua? Yang disuruh ngapal yang tua apa yang muda? Yang muda, yang tua, ya nggak mungkin lah. Aneh maklumin, aneh paham jiwa-jiwa beliau orang tua. Udah, sabina wa anak duduk yang manis yang rapi. Udah, orang tua mah doain aja. Dukung yang muda. Yang muda, apalin ini, apalin ini, apalin ini. Sadis. Kenapa? Mumpung masih muda. Saya di pesantren dulu. Di pesantren saya itu masuk, kalau ente masuk gerbang tuh Darun Najat 2, itu welcome to the bilingual area. Selamat datang di area 2 bahasa. Nggak ada Indonesia di sana. Satu Inggris, yang kedua bahasa Arab. Usbu'ul Arabi, usbu'ul Injilizi. Seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Indonesia. Seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Indonesia. Coba-coba kamu bahasa Indonesia, waktunya bahasa Arab, tabokin gitu. Tabok, ditabok. Nggak dicentil gini, enggak, centil gini enggak. Nah, masih muda, apalin? Jangan menggunakan la natakallam bil lughatil Indonesia. Hadhihi wilayah bil lughatil Arabiyyah. Wajibun ala kulli talib. Setiap santri wajib menggunakan bahasa Arab. Di sini bukan bahasa Indonesia. Ditabok ini, tabok. Nggak mungkin kalau santri yang tua ditabok ini kan. Bisa kualat ntar. Mumpung masih muda, hafal, dihafalin, mufradah dihafalin, vocabulary dihafalin, sampai dia bisa baca kitab, sampai dia bisa terjemahkan bahasa Arab ke Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu perjuangan yang mati-matian, saudara. Orang pesantren tuh perjuangannya mati-matian. Kalau yang benar pesantren, perjuangannya mati-matian. Ini hafal, ini harus hafal, ini harus hafal. Nggak hafal, cetut, jepret. Anak RM disabetin, besoknya bisa nggak ngaji lagi. Hah? Kalau orang yang butuh ilmu nggak ada urusan ditabokin, ini saya ya Allah, ini jadi saksi saya. Jadi saksi ngobrol sama temen ngomong bahasa Indonesia di belakang saya, nggak taunya ada mudabbir, pengurus kakak kelas anak-anak nihai kelas 2 sampai 3 aliyah yang pengen lulus.
dijenggut kepala saya dari belakang, dijenggut diseret masuk ke nidom itu kantor, diambil sama dia apa itu ya, kayak buku tebal, tampar saya. Tapi dari situ jadi pinter saya. Begitu saya jadi pengurus, saya dapat bagian kismul lughah, itu bagian bahasa. Bagian bahasa. Oh, tapi dibilang balas dendam, saya nggak balas dendam. Cuma kesel juga. Dulu gue jadi anggota habis. Sekarang nih gue jadi pengurus, saya nggak. Oh, ada pengurus pak, nggak pakai tangan saya. Pakainya sendal jepit. Saya nggak tega pakai tangan. Pakai sendal jepit. Bahasa Indonesia, waktunya bahasa Arab, bahasa Indonesia tabokin mas saya. Pakai sendal jepit. Kayaknya puas gitu ya. Dulu gue ditabok pakai tangan langsung. Kalau sekarang nggak ada pakai sendal lagi. Tapi pinter. Ya, anak-anak yang muda-muda kira-kira mau nggak gitu? Hah? Ngadu ke bokap lu. Tapi pinter. Kitab gundul bisa dibaca. Nahu sorok pinter, mantik pinter, alfiyah pinter, nasrik pinter. Nasora yang suruh nasora mansura bahwa nasru wadaka mansur mansur latan sur mansur minsurun ba'da subuh wajib hafal. Daraba yadribun darban wa darban bahwa daribun wadaka madrubun idrib la tadrib madrubun midrubun. Puyeng nggak ini coba? Ente kira gampang? Nah gampang. Iya, pesantren tuh perjuangan. Nggak tiba-tiba simsalabim apa jadi apa proper jadi ustaz kamu gitu. Nah, iya, sampai hafalatul takhrid sampai lulus. Ya itu saya lihat, ya Allah, benar ternyata apa yang diterapkan di pondok itu luar biasa. Benar-benar mumpung masih muda, mengpeng masih muda. Saat itu usia saya masih belasan. Sekarang sudah 30, ya sekian lah, malu. Udah mulai banyak malas-malasnya. Dulu rajin, karena dulu udah rajin, sekarang tinggal buahnya doang. Buka kitab apa kebaca. Buka kitab ini kebaca. Kenapa? Dulunya perang hasilnya udah ada sekarang. Kalau aneh mager-mager sekarang udah gampang. Kenapa? Dulunya aneh belajar tekun. Wasyababa qabla haramika. Mumpung ente masih muda, sebelum datangnya tua. Kalau dia tua, bingung ente. Wah, baca ratib. Aneh pendengar aja, udah pendengar aja nih. Udah maklum gitu. Betul gak? Kenapa? Usia. Dia orang baca ratib. Baca ratib. Baca. Oh, pintar dia loh. Kalau mau udah bokin. Betul gak? Oh, anak muda, ayo, mana anak muda? Tunjukkan semangatnya. Mumpung nih masih muda. Hafalin ratib, kuasain ratib, kuasain maulid. Begitu dong harusnya. Jangan kudu disuruh sama guru. Ayo, hafalin ini, hafalin, nggak usah disuruh. Sendiri dengan sendiri. Belajar sendiri. Ya. Dan yang terakhir, wa ginaka qabla fakrika, rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Yang terakhir yaitu gunakanlah masa kayamu sebelum datang fakir. Kalau lagi punya duit, manfaatin buat sedekah. Sebelum datang kita bokeh. Kalau ada bokeh baru. Anda sih pengen sedekah, cuman Anda lagi bokeh. Lah dulu kemana aja lu punya duit? Emang alasan lu nggak pengen sedekah? Bakhil, butut kasir, medit, betul nggak? Meracet koneng. Dulu lagi punya duit, nggak pengen sedekah. Begitu bokeh, doain aneh yang banyak duit, aneh pengen sedekah. Lah, emang orang sedekah itu harus jadi kaya dulu? Emang orang sedekah itu harus banyak duit dulu? Enggak saudara. Sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, bisa kita sedekah. Kita punya uang 10.000, bisa gak kira-kira kita sedekah? Bisa gak? Bisa. 8.000 buat di rumah, 2.000 beliin apa buat orang, betul? Atau sedekahin 2.000, bisa gak? Bisa. Nah yang jadi masalah mau atau enggak. Nanti takutnya udah datang bokeh ini bingung. Pas dulu kaya ente nggak mau ngasih buat ya
wala masjid, wala musola, wala maulid, wala isra mi'raj, apa aja deh. Begitu jatuh miskin baru ngoceh. Ada sih pengen sodako ya, ada capek deh ya. Gayanya nih banyak, makanya ya itulah 5 hal itu tolong dijaga dan dimanfaatkan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, mengabulkan hajat-hajat.